Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu ya Bapa, untuk anugerah kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Untuk kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang Engkau sudah nyatakan limpahkan lagi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kembali kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan Yesus tolonglah kami, untuk kami juga dapat melakukan, menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kesalahan, kelemahan, dosa, dan salah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, renungan podcast malam hari ini judulnya Jaga dan Rawat Harta Berharga. Saya akan membacakannya dari 2 Timotius 1. Panjang sih, tapi saya mulai membacakannya dari ayat 8 dan sampai ayat 14. 2 Timotius 1 mulai dari ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Ya. Pesan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yaitu agar Timotius memelihara Injil, memberitakan firman Tuhan, dan juga Paulus mempersiapkan anak rohaninya, mempersiapkan mental ya, apabila menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, seperti dihinakah atau diejek, atau mengalami penjara, tidak menjadi kecewa atau malu, apalagi mundur. Ya, karena ada beberapa ya di perikop ini, saya tadi tidak membacakannya, ada beberapa orang yang tidak menjadi setia dan mereka mundur. Karena itu Paulus ingatkan kepada Timotius untuk tetap kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Ya, sudah menjadi pengalaman Paulus untuk Timotius. Bisa juga bukan hanya Timotius, kita semua dapat belajar dari pengalaman Paulus ini. Rasul Paulus dipenjarakan oleh karena Injil, oleh karena Tuhan. Dia juga banyak mengalami penderitaan. Ya, kehidupan Kristen
memang tidak selalu bicara tentang berkat. Kehidupan Kristen jalannya tidak selalu rata, mulus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yaitu di Matius 16 ayat 24 ya. Ya, salib memang berbicara tentang penderitaan. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan memang siap untuk dilupakan, siap untuk ditinggalkan. Seperti yang ini yang menjadi pengalaman Paulus, ditinggalkan oleh rekan-rekan pelayanan dan juga siap dihina. Ya, itulah salib. Dan kita diingatkan untuk menjaga dan rawat harta berharga. Jaga dan rawat harta berharga. Ya, tentunya kita kalau punya harta berharga pastinya akan dijaga baik-baik, dirawat. Jangan sampai hilang, rusak. Nah, di sini harta yang indah itu apa? Di ayat 13 saya bacakan lagi. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi dibilang berpegang pada ajaran yang sehat, memelihara dan melakukannya. Itu adalah harta yang indah. Ya, firman Tuhan katakan hari-hari terakhir banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena itu kita pegang kebenaran firman Tuhan dan melakukannya agar tidak mudah disesatkan. Dan juga kalau di perikop ini, harta yang indah itu selain berpegang pada ajaran yang sehat, yaitu iman. Timotius, anak muda yang beriman, yang tulus. Dan kalau saya bacakan di Lukas 18 ayat 8b, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jaga dan rawat harta berharga, yaitu iman kita. Karena akan ada banyak yang murtad, akan menjadi murtad. Mau menukarkan imannya kepada Tuhan Yesus dengan jabatan, dengan harta duniawi, ya tergoda. Jadi untuk iman yang akan membuat kita bisa hidup kekal ditukar dengan harta yang fana. Oleh karena itu diingatkan lagi melalui 2 Timotius 1 ini, yaitu harta yang indah selain berpegang pada ajaran yang sehat, dan juga iman. Dan juga saya catatkan lagi, yaitu harta yang indah, karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani, kembali lagi ke atas, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, Paulus menumpangkan tangan kepada anak rohaninya ini, Timotius, untuk mengobarkan karunia Allah. Ya, karunia apa saja yang ada pada saudara, yang ada pada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kalau saya akan bacakan di 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4.
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya. Karunia-karunia rohani yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Roh Kudus yaitu Allah itu sendiri. Karunia-karunia rohani yang ada pada kita bukan karena kehebatan, kemampuan, kekuatan kita, tapi itu karena Allah, karena anugerah dari Allah, pemberian. Dan juga karunia-karunia rohani diberikan untuk pelayanan, serta wujud perbuatan ajaib Tuhan. Haleluya. Kita mau menjaga, merawat harta berharga, yaitu ajaran yang sehat, agar tidak mudah disesatkan, dan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman, sehingga Tuhan waktu akan menjemput kita kedua kali, mendapatkan kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan juga karunia rohani. Kita pakai karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan percayakan, untuk terus semakin giat di dalam Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Ya, ayat terakhir saya bacakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, kita berhati-hati, kita menjaga, memelihara harta berharga yang ada pada kita, dan kita terus tekun setia sampai di hari terakhir kita, tetap mengiring Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan semua. Dan saya akan tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar lagi, mengingatkan kami lagi untuk dapat menjaga, merawat harta berharga yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar Tuhan tolong ya Roh Kudus, kami dapat menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu ya Tuhan, untuk ya semua kemurahan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau menolong ya Tuhan umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sedang bersusah hati, mengalami kesesakan, mengalami beban, menghadapi masalah beban berat, Tuhan Engkau memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Engkau memberikan jawaban, Engkau memberikan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau menjaga lindungi sepanjang malam istirahat tidur kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.